Halo semuanya, apa kabar? Welcome to my channel ya. Oke, seperti biasa pada video kali ini aku akan memberikan sebuah reading bulanan untuk zodiak kalian ya, zodiak Gemini, Sun, Moon, dan Rising untuk periode bulan Mei 2023. Oke, reading kali ini sifatnya sangat umum, jadi bisa berlaku ke dalam semua segi kehidupan kalian seperti pekerjaan, keuangan, asmara, dan sebagainya. Jadi tinggal disesuaikan saja dengan kondisimu masing-masing ya. Oke, kalau gitu langsung kita mulai untuk reading kali ini. Oke, sebentar ya. Oke. Oke, Gemini, sekarang kita mulai. Oke, yang pertama ada kartu Page of Wands, terus Ace of Pentacles, Queen of Wands, tiga koin, Page of Cups, The World, Ace of Swords, Judgment, The Star, dan terakhir Justice ya. Oke, terus tema untuk bintang Gemini untuk bulan Mei 2023 adalah kartu 8 cawan. Oke, jadi ceritanya Gemini, sebagian besar dari kalian untuk bulan Mei nanti mungkin lagi mulai serius untuk memikirkan masa depanmu masing-masing. Soalnya kenapa? Kan itu lagi fokus dengan masa depan soalnya. Mungkin ada hal penting yang sedang kamu rencanakan mengenai masa depanmu masing-masing. Misalnya mungkin lagi menyusun rencana untuk pindah kerja, mungkin lagi serius untuk menyusun rencana mengenai keluarga, serius mengenai memikirkan hubungan cinta dengan seseorang, mungkin lagi mempertimbangkan rencana untuk buka usaha baru dan sebagainya. Jadi intinya memang kan itu lagi serius banget untuk memikirkan rencana penting yang berkaitan dengan masa depanmu masing-masing ya, 8 cawan. Bagian lain sepertinya untuk bulan Mei bisa dikatakan juga ya, mungkin ada yang lagi belajar untuk move on. Mungkin dikarenakan ada sebuah masalah yang telah menghampirimu Gemini untuk bulan April kemarin ya. Jadi mungkin akhir-akhir ini ada yang lagi punya masalah yang cukup berat ya. Jadi untuk bulan Mei bisa dikatakan kan itu lagi belajar untuk membuka lembaran baru ya. Lagi menutup lembaran lama, tidak ingin melihat ke belakang lagi, fokus untuk berjalan ke arah masa depan, 8 cawan. Kenapa? Kan itu lagi ingin move on dari masalah tersebut. Ya, fokus untuk mengejar harapan dan impianmu masing-masing, 8 cawan untuk bulan Mei ya. Dan lihat bawahnya ada kartu Ace of Cups yang juga melambangkan proses penyembuhan ya, energi healing. Jadi bisa dikatakan mungkin ada yang lagi butuh healing banget untuk bulan Mei, dikarenakan mungkin ada yang lagi hatinya terluka, mungkin lagi pernah kecewa terhadap sebuah situasi. Jadi gunakan waktu untuk healing bagi kamu yang lagi terluka hatinya akhir-akhir ini. Bagi yang lain mungkin lagi belajar untuk menggunakan intuisimu ketika ingin merencanakan masa depanmu masing-masing dengan kombinasi kedua kartu ini ya. Oke, di bawahnya ada kartu 7 pedang dan Queen of Swords. Jadi ada yang lagi berhubungan dengan bintang Libra, Gemini, dan Aquarius. Oke, jadi ceritanya hampir mirip ya. Mungkin akhir-akhir ini kan itu lagi fokus banget nih Gemini ya, si Ratu Pedang, fokus berpikir, menggunakan pikiran yang lebih tajam, lebih cerdas ketika menyusun strategi baru. 7 pedang. Di sini ada sebuah taktik baru nih, strategi baru, rencana baru yang diam-diam kamu rencanakan dan kamu tidak ingin orang lain tahu mengenai rencana tersebut. Jadi kira-kira apa rencanamu Gemini akhir-akhir ini? Di sini kan itu lagi fokus untuk menyusun rencana baru ya, belakangan ini. Oke? Jadi intinya sekali lagi dengan kartu 8 cawan sebagai tema utama, bisa dikatakan ya untuk bulan Mei ada sebuah rencana penting yang berkaitan dengan masa depanmu yang akan kamu pikirkan secara mendalam. Bagi yang lain mungkin lagi belajar untuk move on ya, melangkah maju ke depan ke arah yang lebih baik lagi ya. Oke, sekarang kita lanjut. Di tengah-tengah ada kartu Page of Wands. Oke, jadi ceritanya di minggu pertama nanti beberapa dari kalian tiba-tiba dapat inspirasi baru nih Gemini ya. Cukup menarik energinya. Jadi ada semangat baru untuk memperbaiki keadaan ya. Mungkin lagi semangat baru ketika menyusun rencana penting tadi, 8 cawan. Jadi intinya memang ada inspirasi baru dan semangat baru untuk mengejar target dan tujuanmu masing-masing di minggu pertama ya. Dan sebagai tantanganmu ada kartu Ace of Pentacles ya. Jadi ceritanya untuk bulan Mei kan tuh diminta untuk lebih fokus ketika menangani urusan pekerjaan dan keuangan. Jadi mungkin ada yang lagi punya masalah keuangan akhir-akhir ini ya, ataupun masalah di tempat kerja ya. Jadi semuanya itu perlu ditangani lebih serius ya, perlu untuk lebih fokus ketika menghadapi urusan keuangan dan pekerjaan seperti itu ya. Bagi yang lain mungkin lagi perlu lebih giat ya, lebih rajin
ketika bekerja, ketika mencari uang, mungkin lagi ada yang lagi ingin mengambil keputusan, ya, keputusan yang cukup penting mengenai keuangan dan pekerjaanmu masing-masing selama bulan Mei, ya. Oke, at foundation ada kartu Queen of Wands. Jadi ada yang lagi berhubungan dengan elemen api, ya, Aries, Leo, dan Sagittarius. Jadi ceritanya di masa lalumu kan tuh lagi punya ambisi yang cukup besar nih Gemini. Jadi kira-kira apa target dan ambisimu? Jadi kan tuh lebih fokus untuk mengejar ambisimu masing-masing di masa lalumu, ya. Oke, di bulan April kemarin ada kartu 3 koin yang melambangkan proses membangun. Jadi ceritanya untuk bulan April kan tuh lebih fokus untuk membangun kembali kehidupan kalian. Mungkin ada yang lagi belajar untuk bangkit dari keterpurukan yang telah menimpamu selama ini. Bagian lain mungkin lagi fokus nih untuk membangun karir, membangun keluarga, mungkin lagi membangun hubungan cinta dan sebagainya, ya. Jadi ada proses membangun yang telah kamu lakukan selama bulan April. Oke, sekarang kita lihat fokus pikiranmu, ada kartu Page of Cups. Jadi untuk bulan Mei kan tuh lebih fokus untuk menggunakan intuisimu, ya. Tiba-tiba lagi tergerak untuk mendengarkan intuisimu ketika ingin mengambil langkah dan keputusan. Bagian lain kartu ini juga sebenarnya melambangkan berita baru, ya. Jadi kan tuh lagi fokus nih untuk menantikan berita baru. Mungkin ada suatu hal yang sedang kamu perlukan, Gemini. Mungkin lagi menunggu sebuah kabar mengenai pekerjaan, kabar keuangan, mungkin kabar dari seseorang dan sebagainya. Jadi kan tuh lebih fokus untuk menantikan berita penting selama bulan Mei, ya. Oke, di minggu kedua ada kartu The World yang melambangkan siklus yang telah rampung. Jadi kan tuh lagi fokus untuk menyelesaikan, merampungkan sebuah siklus, sebuah masalah nih di minggu kedua. Jadi kira-kira apa masalah yang ingin kamu selesaikan Gemini, ya, di minggu kedua nanti. Oke, di minggu ketiga ada kartu Ace of Swords yang melambangkan kejelasan pikiran. Jadi pikiran tuh lumayan jernih di minggu ketiga. Bisa berpikir dan melihat dengan jernih sambil mempergunakan logika dan akal sehatmu ketika ingin mengambil langkah dan keputusan, ya. Oke, sekarang kita lanjut. Di sini ada kartu Judgment. Jadi ceritanya untuk bulan Mei, orang lain akan menilaimu, ya, sedang ingin mengambil keputusan dan penilaian penting, ya. Jadi orang lain dari luar akan menilaimu seperti itu Gemini, ya. Mungkin lagi mempertimbangkan sebuah keputusan penting. Tenang saja, ini hanyalah sudut pandang orang mengenai dirimu, belum tentu benar demikian, ya. Dan sebagai harapan utamamu ada kartu The Star, ya. Jadi ceritanya kan tuh lagi punya harapan untuk mengejar target dan harapanmu kembali, ya. Jadi mungkin ada yang lagi belajar untuk move on dari masalah 8 cawan, mungkin lagi ingin bangkit kembali untuk membangun kehidupan kalian ke arah yang lebih baik. Ya, kartu ini melambangkan harapan baru. Jadi memang ada harapan yang ingin kamu kejar, ya, selama bulan Mei. Ya, oke. Dan terakhir di sini ada kartu Justice yang melambangkan keadilan dan kejelasan. Jadi mungkin di minggu keempat mungkin kan itu lagi sedang mencari kejelasan baru, Gemini. Mungkin kejelasan dari seseorang, kejelasan mengenai pekerjaan, ya, dan sebagainya, ya. Oke, jadi ada yang lagi berhubungan dengan bintang Aquarius dan Libra di sini, ya. Oke, sekarang kita lanjut, kita langsung lihat bagaimana kondisi untuk pekerjaan, keuangan, dan kisah asmaramu. Oke, sebentar ya. Oke. Oke, Gemini, sekarang kita lihat kartunya, ya. Oke, yang pertama 4 koin, terus The Devil, The Chariot, dan 3 cawan. Oke, langsung kita bahas. Kita mulai dari segi karir dan keuangan terlebih dahulu. 4 koin dan The Devil. Ya, oke, kartu 4 koin melambangkan proses penantian. Jadi jelas banget ya, ada yang sedang menunggu sebuah kabar penting untuk bulan Mei. Masih menunggu informasi mengenai pekerjaan, informasi mengenai bisnis, keuangan, dan lain-lain. Bagian lain, kartu 4 koin juga melambangkan energi konservatif, ya. Jadi ceritanya untuk bulan Mei, sepertinya hatimu tuh belum siap loh, Gemini, ya. Belum siap, belum berani ketika ingin mengambil keputusan apapun. Mungkin ada yang lagi kurang siap untuk pindah kerja, belum siap untuk mencari pekerjaan baru, mungkin lagi belum siap untuk mengambil keputusan soal keuangan, soal usaha yang sedang kamu jalankan sekarang ini, dan sebagainya. Ya, soalnya kenapa? Kan itu lagi terpaku dengan masa lalu, ya. Lebih suka dengan hal-hal lama, kurang berani untuk mencoba hal-hal baru. Ingat, kartu ini melambangkan energi konservatif, ya. Jadi mungkin ada perasaan kurang siap ketika akan mengambil keputusan apapun untuk bulan Mei. Dan ingat, tema utamamu 8 cawan. Ya, jadi ceritanya kan itu memang lagi serius banget untuk memikirkan masa depanmu, Gemini, ya. Tapi entah kenapa memang hatimu tuh belum siap sama sekali loh, 4 koin. Ketika ingin menjalankan rencana, ketika ingin mengambil keputusan penting, ya, apalagi dilihat di sampingnya ada kartu The Devil. Jadi hatimu tuh masih terperangkap, Gemini, ya. Mungkin lagi serba salah gitu, serba salah, maju salah, mundur salah ketika
ketika akan mengambil keputusan. Mungkin banyak hal, banyak faktor yang perlu kamu pertimbangkan terlebih dahulu sebelum akan mengambil keputusan yang penting untuk bulan Mei ya. Jadi apapun itu coba pelan-pelan saja sambil pertimbangkan semuanya. Kalau bisa diskusi dengan orang-orang terdekat ketika ingin mengambil keputusan. Soalnya memang ada kecenderungan seperti itu, hatimu tuh belum siap ya untuk bulan Mei. Oke? Dan di sini ada kartu The Devil. Jadi beberapa dari kalian mungkin lagi fokus untuk mengejar obsesimu. Mungkin kira-kira apa obsesimu Gemini? Mungkin lagi terobsesi untuk pindah kerja, terobsesi untuk mencari pekerjaan baru dan sebagainya ya. Tapi sekali lagi entah kenapa memang hatimu tuh belum siap ketika ingin mengejar tujuan dan target apapun ya. Oke, sekarang kita lihat kisah asmaramu Gemini. Oke, ada kartu 3 cawan dan The Chariot. Jadi ada yang lagi berhubungan dengan bintang Cancer. Oke, jadi ceritanya untuk bulan Mei, beberapa dari kalian mungkin lagi butuh rencana baru nih. The Chariot, mungkin rencanamu itu pernah berantakan akhir-akhir nih dalam hubungan cinta ya, yang perlu untuk diperbaiki ulang, yang perlu untuk disusun ulang kembali. The Chariot ya. Ini berlaku untuk single dan couple. Jadi perlu untuk mengatur ulang taktik dan rencanamu sebelum mengejar target cintamu. Ya, bagi yang lain memang ada perasaan percaya diri di sini. Ya, merasa lebih optimis untuk lebih akrab dengan seseorang. 3 cawan, ya cukup bagus energinya. Jadi memang ada usaha nih untuk mengakrabkan diri dengan orang tersebut. 3 cawan, ya mungkin lagi ingin PDKT, lagi ingin memperbaiki hubungan dan sebagainya. Ya, dan ingat tema utamamu 8 cawan. Jadi pikiran itu sangat serius banget ya untuk memikirkan masa depan di antara kalian berdua. Mungkin lagi menyusun rencana penting bersama dengan pasanganmu. Ya, bisa juga mungkin lagi ada yang lagi rencana untuk move on dari seseorang ya. Fokus untuk bergerak ke arah masa depan yang lebih baik lagi ya. Oke teman-teman, kayaknya segitu dulu untuk readingnya. Semoga readingnya bermanfaat ya. Jika kalian suka dengan video ini jangan lupa untuk subscribe dan sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih. Bye-bye.